Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka adal alimul hakim amma ba'd. Sahabat BIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan video kali ini kita berjumpa kembali, dan insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meregulasi emosi kita. Sebelumnya kita ketahui bahwa apa itu emosi. Para pakar mengatakan bahwa emosi adalah respon psikologis ataupun fisiologis yang cukup kompleks, yang terjadi karena ada rangsangan secara eksternal ataupun internal dari diri seseorang, yang kemudian nanti akan berimbas kepada perasaan seseorang, pemikirannya, sensasi tubuhnya, dan begitu juga perilaku yang dihasilkan dalam kehidupannya. Maka yang sering kita ketahui bahwa emosi, ada emosi kemarahan, emosi bahagia, emosi cemas, dan berbagai macam bentuk-bentuk emosi yang menjadi ekspresi seseorang itu merespon suatu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Namun ada hal penting yang kemudian perlu kita fahami bersama, bahwa kebanyakan manusia di dunia ini mereka berusaha untuk mengendalikan faktor eksternal yang ada di luar dirinya. Padahal itu adalah sebuah kepastian bahwa potensi untuk bisa mengendalikan faktor eksternal itu sangat kecil sekali. Kita bandingkan dengan upaya kita untuk mengendalikan faktor internal dalam diri kita. Contoh, bila seseorang itu dia memiliki masalah di masa lalunya, kemudian dia teringat kembali sejenak, dan masa lalu itu sangat penuh dengan emosi yang mendalam, dan orang ini bisa terbawa sampai menitiskan air mata. Ini contoh bagaimana seseorang itu seharusnya dia mengontrol dirinya untuk kemudian tidak sampai meneteskan air mata. Nah, ada sebuah ayat, sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah mengatakan, sungguh benar-benar aku akan memberikan bala, ujian kepada mereka. Apa itu ujiannya? Di antara adalah ujian rasa takut kepada seseorang itu. Kemudian dari rasa lapar, orang-orang miskin yang tidak bisa beli beras, tidak bisa makan 2 hari 3 hari, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkurangnya harta kita, mungkin dicuri orang, mungkin bisnis kita sedang bangkrut, mungkin rumah kita sedang terjadi kebakaran dan sebagainya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan meninggalnya seseorang yang kita cintai, anak kita, istri kita, orang tua kita. Pasti orang-orang ini merasa kesedihan yang luar biasa. Was thamarat, dan berbagai macam buah-buahan. Artinya apa? Mungkin kita memiliki kebun-kebun ataupun sawah dan sebagainya, ternyata pada akhir panennya terjadi gagal panen. Ini adalah bagian daripada contoh-contoh yang Allah sampaikan kepada kita, dan sangat berkaitan erat sekali dengan masalah emosi manusia. Dan Allah hadirkan di dalam kalimat terakhirnya, wabasyirus sabirin, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, maka sifat orang-orang bersabar itu Allah abadikan di dalam ayat ini. Apabila mereka ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan sadar diri, mereka dengan sangat menyadari bahwa inna lillahi, sesungguhnya kita ini, ruh kita, nyawa kita, harta kita, anak kita, keluarga kita, seluruh harta yang kita miliki, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan kembalikan itu semuanya kepada Allah, karena itu hakikatnya milik Allah semuanya. Tidak ada sedikit pun milik kita di dunia ini. Allah hanya sekedar menitipkan amanah, sedang menitipkan
sekedar percikan kebahagiaan di dunia ini. Mau 1M, 2M, 1 triliun, 2 triliun, berapapun itu, bahkan orang yang tidak mempunyai harta sekalipun, itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang kemudian bisa menghiasi dirinya, memahamkan jiwanya bahwa semua hakikat kehidupan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan apa? Salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Allah akan kucurkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sahabat bin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Fajr ayat 27, 20, 30 Allah mengatakan, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, kembalilah kepada Rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam kondisi yang ridha dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan ibadku, kata Allah, hamba-hambaku yang beriman, yang salih. Wadkhuli jannati, kata Allah, dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat juga dengan ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina amanu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ayyatuhan nafsul mutmainnah dengan kata ala bidzikrillahi tatmainnul qulub sangat berkaitan sekali bahwa seseorang yang ingin mengendalikan emosinya, apapun bentuk emosinya, maka jawaban satu-satunya adalah dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat semua kekuasaan Allah dalam alam semesta ini, maka insya Allah segala macam emosi-emosi negatif itu akan luluh, akan luntur dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.